Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Beni dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, saya Palpida Utami dari kelas Kepemimpinan A dari kelompok 8, absensi 21. Nah, kali ini saya akan membahas mengenai diadik and follower, yaitu mengenai hubungan antara pemimpin dan pengikut. Baik, yang pertama adalah mengenai Leader Member Exchange atau LMX. Leader Member Exchange atau LMX merupakan teori yang memfokuskan pada keterkaitan dan hubungan antara seorang pemimpin dan pengikutnya. Nah, pada kualitas Leader Member Exchange ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, kualitas LMX tinggi atau in-group, di mana karyawan memiliki kinerja yang bagus. Jadi mereka melaksanakan pekerjaan sesuai dengan kontrak yang ada, tapi juga dapat diandalkan untuk tugas atau kerjaan yang lain yang tidak ada dalam kontrak kerja. Lalu yang kedua ada kualitas LMX rendah atau outgroup, yang dimana karyawan hanya melakukan pekerjaan sesuai dengan kontrak yang berlaku saja. Lalu dalam penerapannya, LMX ini dibagi menjadi 4 dimensi. Yang pertama, kontribusi. Kontribusi ini merujuk pada persepsi karyawan tentang jumlah, perintah atau arahan, dan kualitas pekerjaan yang telah dilakukan oleh pemimpin dan bawahan untuk mencapai tujuan bersama. Lalu yang kedua yaitu loyalitas. Merujuk pada sejauh mana kesetiaan pada pemimpin dan juga bawahannya, atau sejauh mana pemimpin dan bawahan saling mendukung satu sama lain. Nah, yang selanjutnya adalah afeksi. Afeksi ini merupakan yang membahas mengenai ketertarikan yang dimiliki oleh individu kepada individu lain berdasarkan daya tarik interpersonal. Lalu yang terakhir, penghargaan profesional, yaitu imbalan yang diberikan sebagai bentuk apresiasi atas pekerjaan yang telah diselesaikan dengan baik. Next. Baik, yang selanjutnya adalah leader attribution and follower. Teori ini menekankan pada proses kognitif yang dilakukan pemimpin untuk melihat apakah pekerjaannya bekerja secara efektif atau tidak, sekaligus untuk menentukan bagaimana responnya akan hal tersebut. Ada 2 tahap yang dilalui pemimpin dalam mengevaluasi karyawannya, yaitu yang pertama mencari tahu penyebabnya, lalu yang kedua menentukan respon atas masalah. Next, selanjutnya adalah monitoring kerja. Monitoring kerja kebanyakan mengenai masukan-masukan dan pengeluaran-pengeluaran, serta membandingkan hasil pekerjaan yang dapat dicapai terhadap yang direncanakan dalam jangka pendek dan memeriksa dalam jangka panjang suatu perusahaan atau proyek. Dengan demikian, monitoring merupakan suatu proses yang terus-menerus atau kontinu. Jadi, sistem monitoring yang biasa diterapkan yaitu pada manajemen rutin. Selanjutnya adalah pengawasan merupakan suatu proses yang menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen dapat tercapai. Dalam hal ini, sudah menjadi tugas orang pengawas untuk mengusahakan agar pekerjaan sesuai dengan rencana atau maksud yang telah ditetapkan di awal. Next, pedoman untuk mengoreksi kekurangan kinerja. Yang pertama, mengumpulkan informasi tentang masalah kinerja. Cobalah untuk menghindari bias atribusi, segera berikan umpan balik korektif. Maksudnya adalah umpan balik korektif itu harus diberikan setelah masalah diketahui. Jadi harus segera diberikan umpan balik korektif gitu. Daripada menunggu sampai nanti ketika orang tersebut mungkin tidak ingat kejadian tersebut lagi. Jadi harus segera diberitahukan ketika masalah tersebut baru saja terjadi. Gitu. Lalu menjelaskan kekurangannya secara singkat dalam istilah-istilah khusus. Selanjutnya, menjelaskan dampak buruk dari perilaku yang tidak efektif, tetap tenang dan profesional, saling mengidentifikasi alasan kinerja yang tidak memadai, dan ekspresikan keyakinan bahwa orang tersebut dapat berkembang. Nah, jadi, kita tidak boleh hanya mengkritik karyawan tersebut, tapi kita juga harus dapat memberikan motivasi kepada karyawan agar mereka dapat memiliki motivasi untuk meningkatkan dan mengembangkan kinerjanya kembali gitu. Karena pada salah satu fungsi kepemimpinan itu adalah meningkatkan kepercayaan diri seseorang bahwa hal-hal yang sulit dicapai itu akan dapat
dicapai dengan upaya bersama meskipun mengalami kegagalan di masa lalu. Jadi kita bisa memperbaikinya. Seperti itu. Lalu yang selanjutnya, kontribusi pengikut untuk kepemimpinan yang efektif. Nah, teman-teman, pada dasarnya, pada kesuksesan organisasi, itu tidak hanya seorang pemimpin saja yang dibutuhkan, tapi pengikut juga sangat amat dibutuhkan. Pengikut yang termotivasi dan kompeten diperlukan untuk keberhasilan kinerja pekerjaan yang dilakukan oleh seorang pemimpin. Karena pada dasarnya, tanpa pengikut, pemimpin tidak akan bisa melaksanakan atau mencapai tujuan dari organisasi tersebut dengan baik dan juga maksimal. Begitu juga sebaliknya, seorang pengikut tidak akan bisa menyelesaikan pekerjaannya dengan baik tanpa arahan dari seorang pemimpin. Jadi, oleh karena itu, hubungan antara pemimpin dan pengikut sangatlah erat dalam mencapai tujuan suatu organisasi atau perusahaan. Selanjutnya adalah identitas dan perilaku pengikut. Bagaimana pengikut bertindak dalam kelompok atau organisasi dapat dijelaskan oleh identitas diri dan sosial. Jadi pengikut-pengikut yang dibutuhkan oleh suatu perusahaan adalah pengikut yang efektif, berani, bertanggung jawab, dan proaktif. Alasan mengapa pengikut yang berani cenderung lebih efektif berasal dari fakta bahwa semua pemimpin itu pasti memiliki kelemahan dan juga kekuatan. Agar efektif sebagai pengikut, diperlukan cara untuk mengintegrasikan dua peran pengikut yang berbeda, untuk mengimplementasikan keputusan yang dibuat oleh seorang pemimpin, dan juga untuk menantang keputusan dari seorang pemimpin yang salah arah atau tidak etis. Jadi sebagai pengikut kita tidak hanya mengikuti semuanya yang diarahkan oleh pemimpin, tapi kita juga harus bisa menantang apabila ada arahan-arahan dari pemimpin yang salah arah, seperti itu. Dengan demikian, pengikut yang efektif akan lebih cenderung menjadi orang-orang dengan komitmen yang kuat terhadap organisasi dan juga misinya. Selanjutnya, mengintegrasikan perilaku pemimpin dan juga pengikut. Banyak anggota organisasi memiliki peran ganda sebagai pemimpin dan juga pengikut. Misalnya manajer menengah. Manajer menengah ini adalah pemimpin unit organisasi, tetapi juga pengikut dari manajer yang memiliki tingkat yang lebih tinggi. Seperti itu, dan agar lebih efektif dalam kedua peran secara bersamaan, perlu ditemukan cara untuk mengintegrasikannya. Nah, salah satunya adalah misalnya para pemimpin itu diharapkan untuk memulai dan memandu perubahan, tetapi mereka juga diharapkan untuk mendorong dan mendukung perubahan dari bawah gitu. Jadi juga harus menerima perubahan dan saran dari bawahan yang disarankan oleh para pengikutnya. Seperti itu. Next. Manajemen diri. Manajemen diri adalah seperangkat strategi yang digunakan untuk mempengaruhi dan meningkatkan perilaku individu itu sendiri. Strategi manajemen diri. Manajemen diri mencakup strategi perilaku dan kognitif. Yang pertama, strategi perilaku, termasuk penetapan tujuan diri, pemantauan diri, penghargaan diri atau kritik, dan latihan tindakan yang direncanakan. Contoh implementasi dari strategi manajemen diri yaitu dengan memuji diri kita sendiri, terus juga memuji diri kita sendiri ketika melakukan sesuatu yang benar, dan memberikan hadiah atau self-reward kepada diri kita sendiri ketika kita sudah melakukan tugas yang sulit untuk dikerjakan gitu. Selain itu, kita juga harus bisa mengkritik diri kita sendiri dan berkaca gitu ketika kita telah melakukan kesalahan. Itu. Lalu yang kedua, strategi kognitif termasuk self-talk positif dan citra mental. Nah, self-talk positif ini berarti menekankan pikiran positif dan optimis. Jadi kita bisa menghindari pikiran-pikiran yang negatif dan buruk gitu. Lalu strategi kognitif lain untuk manajemen diri adalah citra mental. Sedangkan citra mental sendiri ini yaitu pertama, kita memvisualisasikan diri kita melakukan tugas atau mengerjakan tugas, lalu membayangkan bagaimana rasanya merasakan kepuasan ketika sudah mengerjakan tugas dan melakukan pengerjaan tugas tersebut dengan sukses gitu, dengan berhasil. Jadi kita akan merasa puas seperti itu. Lalu yang selanjutnya adalah efek manajemen diri. Yang pertama, meningkatkan pengelolaan diri. Nah, pengelolaan diri ini bisa dilakukan dengan beberapa cara, seperti pengelolaan pikiran dan perasaan, maupun ucapan dan juga perbuatan.
Yang selanjutnya, self-management mewujudkan perasaan bebas. Nah, perasaan bebas yang dimaksud di sini adalah kita terbebas dari tekanan dari orang lain dan juga arahan dari orang lain, karena kita sudah bisa memanage diri kita sendiri dengan baik, gitu. Lalu, kita juga dapat melatih kemandirian, menghadapi tantangan, self-management mengembangkan jalinan hubungan, dapat memusatkan konsentrasi. Nah, pada setiap hal atau pekerjaan tentunya dapat berhasil jika kita lebih fokus gitu, ketika kita memiliki fokus yang lebih gitu. Selanjutnya adalah bagaimana pemimpin mendorong manajemen diri. Pemimpin harus memodelkan penggunaan strategi manajemen diri untuk memberi contoh bagi karyawan. Nah, pemimpin ini harus berbagi informasi yang dibutuhkan bawahan untuk melakukan pekerjaan, termasuk informasi sensitif tentang rencana strategis dan kinerja keuangan organisasi. Pemimpin harus mendorong mereka untuk mengambil lebih banyak tanggung jawab untuk kegiatan diri mereka sendiri. Next. Nah, yang selanjutnya adalah pedoman untuk pengikut. Yang pertama yaitu dengan mencari tahu apa yang diharapkan oleh pemimpin untuk dilakukan. Nah, hal ini perlu dilakukan agar tidak terjadi ambiguitas dalam mengerjakan sesuatu, sekaligus untuk meningkatkan etos kerja agar dapat sesuai dengan apa yang diharapkan oleh atasan. Yang kedua, inisiatif untuk menangani masalah. Bisa dilakukan dari hal-hal kecil seperti berbicara dengan atasan, supervisor, sampai dengan melakukan demonstrasi. Lalu yang ketiga, memberikan alasan tentang keputusan yang sudah kita ambil gitu. Apabila memiliki keinginan untuk merubah suatu masalah, maka perlu dilakukan dialog atau berbicara kepada atasan terkait hal itu. Jangan sampai niat kita yang baik dinilai tidak baik karena cara kita yang salah gitu, yaitu dengan mengambil keputusan sendiri, karena itu tidak baik gitu. Selanjutnya, verifikasi informasi yang akan disampaikan pada bos. Pastikan informasi yang akan kita sampaikan kepada bos itu benar. Lalu selanjutnya, dorong atasan untuk memberikan umpan balik yang jujur kepada kita. Yang keenam, mendukung upaya untuk membuat perubahan yang diperlukan. Jadi kita harus bisa memberikan dukungan kepada pemimpin untuk melakukan perubahan sesuai dengan inisiatif kita. Jadi sebagai seorang pengikut, kita juga harus memiliki pemikiran yang inisiatif dan inovatif untuk membantu pemimpin kita dalam mencapai tujuan organisasi atau perusahaan. Seperti itu. Nah, lalu selanjutnya adalah tunjukkan penghargaan dan berikan pengakuan bila perlu. Kita bisa memberikan apresiasi atas keputusan yang sudah diambil oleh seorang pemimpin. Lalu selanjutnya, tantang rencana dan proposal yang dibuat oleh bos. Itu maksudnya adalah memberikan umpan balik atau sanggahan atas rencana dan proposal yang dibuat oleh atasan. Jadi ketika proposal yang dibuat oleh bos kita ada sedikit kesalahan atau kekurangan, kita harus bisa memberikan umpan balik kepada pemimpin kita. Kita tidak boleh hanya diam saja. Itu. Lalu, menolak upaya pengaruh yang tidak pantas oleh bos. Apabila terdapat rencana atau pengaruh yang dirasa tidak baik, sebaiknya beritahu dan berikan feedback kepada atasan. Nah, ini juga sama. Sebagai pengikut, kita tidak melulu mengikuti semua arahan dari pemimpin. Tapi kita juga harus memilah mana arahan yang baik dan mana arahan yang buruk. Ketika pemimpin memberikan arahan yang baik, kita harus mengikutinya. Ketika seorang pemimpin memberikan arahan yang salah, maka kita harus bisa mengoreksi, mengkritik, dan juga memberi saran kepada pemimpin kita. Seperti itu. Lalu yang selanjutnya, memberikan pembinaan dan konseling bila perlu. Ada kalanya bos itu juga butuh untuk dibimbing gitu dalam mengambil keputusan, karena pemimpin juga sama-sama manusia dan sama-sama memiliki kelemahan dan kekuatan gitu. Jadi perlu juga untuk dipimpin agar dapat memimpin organisasi dengan baik. Seperti itu. Maka dari itu diperlukan bimbingan dan juga konseling sederhana mungkin dari karyawan gitu kepada atasannya. Lalu next, yang terakhir, belajar menggunakan strategi manajemen diri. Strategi manajemen diri ini sangat penting
Dan tentunya semua hal di atas harus dilakukan secara sadar dan dengan manajemen diri yang baik, agar nantinya pesan dan inisiatif yang sudah kita berikan itu dapat diterima dengan baik demi perusahaan yang lebih baik pula. Nah, jadi kesimpulan dari hubungan antara pemimpin dan juga pengikut ini, hubungan antara pemimpin dan juga pengikut pada organisasi itu sangat-sangat erat, dan jika tidak ada pemimpin, maka tujuan organisasi tidak akan tercapai. Begitu juga sebaliknya, jika tidak ada pengikut, pemimpin juga tidak akan bisa mengerjakan atau mencapai tujuan dari organisasi itu dengan dirinya sendiri gitu. Jadi harus ada kolaborasi yang baik antara pemimpin dan juga pengikut. Dan masing-masing individu harus bisa memiliki manajemen diri yang baik, harus bisa memanage dirinya sendiri dengan baik agar bisa bekerja sama untuk mencapai tujuan organisasi. Baik, cukup sekian presentasi dari saya. Terima kasih banyak atas perhatiannya, dan mohon maaf apabila ada kesalahan-kesalahan kata atau kesalahan materi yang saya sampaikan. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.